Gak ada setahun nunggu udah launch aja nih flagship barunya Vivo lagi, Vivo X200 Pro ya. Ini bener-bener ya buat yang baru beli Vivo X100 Pro kemarin dibikin pusing lagi. Kita-kita yang udah excited sama performa plus teknologinya pun yang dibawa Vivo kemarin ya, ini udah harus ngejelasin lagi kemampuan Vivo yang satu ini. So teknologi apa lagi sih yang dibawa di handphone barunya kali ini? Ya, jadi tanggal 9 kemarin Vivo baru aja rilis flagship mereka yang satu ini. Gak pakai lama dari launch global, di Cina juga, sekarang udah resmi masuk di Indonesia. Bener-bener cepet banget. Ini kita udah harus berterima kasih sih. Mungkin sama TKDN yang bikin Vivo sekarang lebih gampang bawa flagshipnya ke Indonesia. Kayak juga si Vivo udah mulai kerasa nih, jualan flagship ternyata lebih asik ya dibanding cuma fokus entry sama mid level doang gitu. Padahal kemarin Vivo X100 series plus Fold-nya itu butuh waktu hampir setengah tahun buat bisa masuk ke Indonesia. Tapi kali ini akhir tahun rilis global dan nyobain dan sekarang maksud gue ya, kita semua udah bisa beli handphonenya. Semoga aja ini jadi kebiasaan baru Vivo biar nggak nunggu lama-lama lagi. Nah, kalau kali ini bedanya nggak nyampe setahun, kira-kira peningkatan di Vivo X200 Pro ini bikin warga ngiler juga nggak nih? Beda sama kebanyakan orang yang mungkin tertarik sama kameranya, gue tetap lebih penasaran sama spek performance-nya. Apalagi dengan chipset MediaTek Dimensity 9400 yang baru plus chip buatan Vivo yang baru juga, yaitu Vivo V3 Plus chip. Tapi tenang, kamera sama performanya bakal gue bahas di video ini juga kok. Dan ngomong-ngomong, unit yang gue pegang ini juga udah sempet dapat update OS terbarunya juga. Jadi optimisasi yang harusnya udah lebih maksimal lagi lah. Jadi ini adalah pengalaman yang kalian bakal rasain kalau kalian beli handphone ini sekarang. So, langsung aja dari hasil V10, Vivo X200 Pro ini bisa tembus skor di 2,2 juta poin. Angka segini udah masuk di kategori flagship kelas berat. Jadi nggak perlu khawatir soal lemot, ini handphone udah pasti smooth banget buat di segala kebutuhan. Lanjut ke Geekbench, skor single core-nya ini ada di angka 2100-an, sementara multi-core-nya tembus di 7500-an. Semua ini berkat teknologi all big core-nya si chipset Dimensity 9400 yang memang pakai arsitektur baru. Bahkan untuk GPU-nya, hasil tes slingshot-nya itu tembus di 23.000, buat live di 22.000. Ini artinya performance yang nggak cuma ngalahin chipset generasi sebelumnya, tapi juga jadi jauh lebih cepat lagi. Tapi pertanyaannya, performance-nya ini bakal stabil nggak nih? Nah, ini yang menarik. Pas di tes di CPU throttling selama 1 jam, performance-nya turun. Tapi ini bukan masalah besar karena penurunannya itu wajar untuk menjaga suhu biar nggak overheat. Kalau di grafiknya, bentukannya pun juga bukan yang naik turun liar. Udah pas turun ya jadi stabil. Buat live stress-nya pun juga mencatat stabilitas sekitar 58% doang. Jadi ya meski nggak 100% konsisten, Vivo tetap memastikan performance utamanya tetap terasa mulus. Lagian handphone ini bukan cuma jual performance kan. Ngomong-ngomong, chipset Dimensity 9400 ini pun juga nggak bekerja sendirian. Vivo mengandalkan Vivo V3 Plus chip ya, yang adalah generasi ketiga dari chip buatan mereka. Apa yang bikin chip ini menarik? Ya sebenarnya ya chip ini dibuat dengan manufaktur 6 nanometer yang katanya bisa bikin efisiensi energi lebih hemat hingga 30%. Yang kedua, itu Vivo V3 Plus chip ini nggak cuma bantu urusan ISP kamera, tapi juga tugas GPU-nya dan juga AI-nya pun juga dibantu. Jadi kombinasi Dimensity 9400 sama V3 Plus chip ini bener-bener ngejaga performance sekaligus efisiensi dayanya. Hasilnya, handphone ini nggak cuma ngebut, tapi juga tetap hemat baterai. Jadi Vivo bener-bener serius gitu menjadikan Vivo X200 Pro ini pilihan flagship yang all-rounder. Nah, Vivo X200 Pro ini juga udah pakai Phantom OS 15 berbasis Android 15 juga. Sistem operasinya sekarang punya lebih banyak fitur dibanding versi sebelumnya. Dari segi tampilan meskipun nggak ada perubahan besar alias nggak full revamp ya, gua sih ngerasa animasinya jauh lebih smooth. Bahkan icon-iconnya pun juga ada yang sedikit pembaruan yang bikin tampilannya terasa lebih fresh. Tapi ya ada satu hal yang masih gue sayangkan, beberapa fitur dari Origin OS yang ada di Cina belum diimplementasikan ke Phantom OS ini. Contohnya kayak Atomic Island sama Dynamic Wallpaper untuk lock screen always on display-nya. Itu masih belum ada, padahal fitur-fitur ini lumayan keren di Origin OS versi China. Semoga aja kedepannya Phantom OS pun juga bawa fitur ini ke versi global. Ya tapi kenapa ya Origin OS tuh nggak dibikin global aja sekalian? Padahal bagus banget loh. Nah, ngomong fitur AI, Phantom OS 15 ini tetap lengkap dengan Vivo AI ya. Untuk produktivitas, kalian dapat fitur seperti AI Note Assist sama AI Transcript Assist juga. Dan juga ada live call translation pula, bahkan ada circle to search dari Google yang siap tanpa ribet gitu.
Di sisi lain AI-nya untuk foto juga gak kalah menarik, ada AI Photo Enhance dan juga AI Erase 2.0 yang bikin kalian bisa lebih eksplorasi hasil fotonya. Jadi kalau hasil foto awalnya kurang serak, tinggal pakai poles aja pakai fitur ini ya bisa lebih bagus lagi. Secara keseluruhan Vantage OS ini juga udah jauh lebih baik dibanding versi sebelumnya. Memang masih ada kekurangan dari segi fitur original OS yang absen, tapi untuk pengalaman sehari-hari Vantage OS ini udah cukup user friendly, bahkan buat orang awam sekalipun. Tinggal nunggu aja nih kapan fitur-fitur original OS akhirnya muncul di Vantage OS. Kita tunggu aja ya. Nah, dari segi layar, Vivo X200 Pro nggak membawa perubahan besar karena memang sebelumnya aja udah state of the art gitu. Layarnya berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan panel AMOLED. Variable refresh rate juga dari 0,1 Hz sampai 120 Hz. Bikin pengalaman scrolling atau nonton jadi super mulus, akurasi warna tetap tinggi, dan sekarang ada peningkatan di bagian peak brightness-nya yang tembus di 4500 nits. Ditambah lagi material layarnya udah pakai VM8 yang bikin layarnya makin tangguh. Nah, buat penggunaan sehari-hari ini sih udah nggak ada masalah. Mau nonton, main game, mau foto-foto di bawah sinar matahari, layar ini tetap terlihat jelas tanpa gangguan. Singkatnya, nggak ada downgrade yang ada pada di generasi sekarang ini dari sebelumnya. Dari sisi desain, dimensinya memang tergolong besar, dan jujur aja gue agak gemes kalau naruh handphone ini di meja karena bumpnya itu bikin handphonenya nggak bisa rata. Jadi kalau mau stabil ya harus ditambah dengan posisi layar menghadap ke bawah. Tapi bump kamera ini bukan cuma estetik aja. Dengan setup 3 kamera dengan Vivo bawah ini, desain ini itu memang dimaksudkan untuk mengakomodasi hardware kamera yang kelas atas punya. Bobotnya juga standar untuk handphone flagship dengan ukuran yang segini juga, yaitu di 228 gram. Tapi tenang aja, dari segi durabilitas handphone ini udah top notch ya. Back panelnya pakai kaca, frame-nya metal, dan yang paling penting Vivo X200 Pro ini udah punya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Jadi buat urusan cipratan air, hujan, bahkan debu, handphone ini udah tetap aman. Fingerprintnya juga udah in display tapi pakai teknologi ultrasonic. Jadi buat unlock layar sekarang itu makin responsif, bahkan kalau tangan kalian basah, sensor ini masih bisa membaca sidik jari dengan baik. Tapi ya jangan salah paham juga, kalau pakai jari orang lain tetap nggak bakal kebaca kok. Ini masih bagus ya. Kalau dibandingkan sama Vivo X100 Pro kemarin sih, desainnya memang nggak jauh beda. Tapi justru itu hal yang bagus juga. Dengan desain minimalis dari kamera bump besar ini sih udah jadi standar flagship modern. Gimana menurut kalian? Desain seperti ini oke atau terlalu biasa aja? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang ke bagian pengetesan gamenya. Jadi setiap pengetesan ini standar kita memang selalu di ruangan suhu 27 sampai 28 derajat Celcius. Pakai WiFi, boost modenya aktif, refresh rate-nya paling kanan, touch sampling rate-nya pun juga rata kanan. Pokoknya mentok lah semua pengetesannya. Dan di sini kita nggak tes semua ya, terutama game-game enteng kayak PUBG dan HOK ya udahlah ya nggak usah. Kalau soal unlock atau enggak settingannya sudah pasti ya mostly kebuka semua kayak PUBG yang udah ultra ekstrim alias 120 FPS, sama HOK pun juga FPS max 120 FPS udah pasti aman, dan nggak usah juga lo nanya layarnya atau gyronya, ya pasti udah bagus, namanya juga flagship kan, udah terlalu pede lah. So kita ambil sampel aja deh kayak game Mobile Legends. Nah, di game Mobile Legends di settingan ultra dapat rata-rata di 118 FPS dan permainan selama 30 menit makan 7% baterai, dan suhu tertingginya cuma di 39 derajat Celcius bagian depannya. Sesuai dugaan, Vivo X200 Pro ini sama feel-nya kayak main di handphone iQOO 13 kemarin. Sama-sama kencang, sama-sama layarnya oke, mau swipe juga bisa. Real kalau kalah main di handphone ini udah pasti skill issue. Bahkan dengar-dengar kalau main MOBA analog di handphone ini kabarnya terhindar dari dark system. Bercanda ya. Ada juga fitur-fitur game frame interpolation di sini, tapi kayaknya kalau main di game Mobile Legends agak sayang gitu. Standaran aja lah, udah paling adem, paling kencang juga. Mending kita tes di game yang lebih tanda kutip berat tuh, yaitu Genshin Impact. Nah, di settingan pertama yaitu tanpa mode atau standaran aja, settingan highest 60 FPS itu dapat rata-rata di 60 FPS. Dan permainan selama 9 menit makan 3% aja, dan suhu tertingginya di 41 derajat Celcius bagian depan. Lalu di mode game frame generation dengan settingan yang sama, ini bermain selama 9 menit makan 2% aja, dan rata-rata FPS-nya dapat di 45.
Lalu untuk yang ketiga adalah mode super resolution dengan settingan high quality, bisa dapat rata-rata di 60 fps, lalu permainan selama 9 menit makan 4% baterainya, dan suhu tertingginya itu sama di 41 derajat Celcius juga. Nah, kita udah coba ketiga game mode, ternyata hasilnya lumayan bahasable. Yang menarik adalah frame generation ya. Ini beda dari iQOO 13. Kalau iQOO itu targetnya di 144 fps, kalau di Vivo X200 Pro ini target fps-nya cuma di 90 fps. Oke, mungkin lu mikir nih kok yang ditampilkan itu cuma 40 fps. Ya kayaknya tools kita aja yang memang belum kenal, yang kemungkinan karena kita pakai tools baru juga, tapi setidaknya ternyata memang works ya. Dari 40 fps lalu di Vivo V3 Plus chip ini, si Vivo X200 Pro ini kasih lagi 45 fps. Penjelasan lengkapnya kita udah jelasin semuanya di iQOO 13 untuk teknologinya, sama Realme GT7 Pro juga. Jadi cek aja sendiri. Kalau kepo ya versi video pendek atau video panjang bakal ada lagi. Buat super resolution juga sama ya. Kalau yang ultra high quality layarnya jadi mentok di 30 Hz aja. Mungkin karena terlalu berat atau ada kebijakan dari Vivo Group yang kita nggak tahu gitu ya. Ya gue bilang Vivo Group ini karena sama kayak iQOO 13 kemarin ya. Penjelasannya pun juga udah kita bahas di review kemarin juga, jadi cek aja di channel kita. Panjang pendeknya ada tuh ya, tapi yang pasti untuk super resolution ini jelas naikin resolusinya. Dari tools yang kita coba aja di mode ini, resolusinya itu menjadi 1080 x 2400, yang mode standarnya itu di 864 x 1920 pixel. So, tetap ada bedanya kan? Makanya subscribe ya kalau kalian penasaran. Video pendek ada, video panjang ada, biar kita ngerti bersama-sama. Bukan ngajarin ya, gue juga masih belajar soalnya. Sikat! Perbedaan di super resolution adalah baterai. Power yang diambil buat mode ini ternyata lumayan. Bahkan buat game yang sebenarnya kita mainin cuma buat sampel alias bentaran doang, yang menariknya suhu di ketiganya tergolong sama. Ini bener-bener ya, V3 Plus ini harus diapresiasi. Sekali lagi ya, ini handphone emang stupid. In a good way maksudnya. Kacau gitu ya. Nah, kalau kalian kepo kita nyalain semua fiturnya bakal jadi kayak gimana? Ya jadinya ya bakal kayak gini. Kayak di mode frame generation on, super resolution on juga, ini bisa dapat rata-rata fps di 45. Dan permainan selama 20 menit makan 9%, dan suhunya itu naik 1 derajat jadi 42 derajat Celcius maksimumnya. Nah, kalau nanya average fps-nya berapa, kita juga susah menentukannya. Karena fps meter ini cuma show di 45 fps doang. Cek aja chartnya ya, masih stabil, dan yang drop-drop itu nggak usah jadi patokan. Itu lagi teleport. Nah, suhunya dibandingkan X100 Pro kemarin kurang lebih sama ya, maksimal di 42 derajat, dan masih hangat lah ini hitungannya. Kalau udah 44 ke atas terus konstan baru kita bilang panas. Buat HP yang non gaming ini sih sebenarnya udah oke banget. Gini dong gitu ya semuanya gitu. Tolong ya brand-brand lain coba ikutin cara main Vivo ini. Oh ya, kita belum kasih lihat nih FLIR-nya ya. Penyebaran suhu di handphone ini udah pasti merata, dan yang menarik adalah titik yang paling panas pada handphone ini itu agak sedikit menengah. Nah, buat konteks, biasanya titik panas pada handphone selain dari ROG itu di dekat kamera. Jadi bisa dibilang ya, walaupun data kita itu bisa di angka 42 derajat, jempol kalian itu masih agak adem loh sebenarnya. Canggih ya. Tapi kita ada tes nih buat special case aja, karena ternyata waktu tes Oppo Find X8 kemarin ada anomali nih. Yaitu game lain memang mungkin adem, tapi ternyata di X8 itu ya di CODM malah panas banget sampai nyentuh di 46 derajat. Nah, kalau di X200 Pro ini ya gimana kira-kira? Simak aja ya. Kayak di game ini di mode Battle Royale settingan medium ultra 120 fps dapat rata-rata di 116 fps, dan permainan selama 30 menit makan 9% doang, dan suhu tertingginya itu di 41 derajat Celcius maksimumnya. Ternyata buat CODM Battle Royale di sini normal ya, nggak ada anomali yang tiba-tiba panas gitu kayak di X8 kemarin. Masih mantep banget ya, mentok di 41-an maksud gua, dan kita nggak ada tes multiplayer karena ya udah ya, udah pasti aman. Kalau Battle Royale aja udah 120-an dan tergolong stabil, sudah pasti multiplayer ya aman sentosa. Daripada CODM, mending kita ke real testnya aja, yaitu COD Warzone. Simak nih. Di settingan high uncap yaitu 120 fps dapat rata-rata di 67 fps, dan permainan selama 26 menit makan 11% baterai, dan suhu tertingginya ini bisa nyentuh di 44-45 derajat Celcius nih. By default dia nggak support plugin game Vivo, jadi harus dimasukin secara manual ke settingan ultra game mode terus ke supported game. Habis itu nyalain slider dari COD Warzone, cuma ya karena nggak dari sananya ada, beberapa
beberapa fitur jadi hilang, kayak fitur imba kayak frame interpolation atau super resolution, sampai kayak e-sport mode. Ya e-sport mode hitungannya fungsi biar kalau lo ada pop-up notification doang sih, nggak ada yang lain gitu. Dan slide dari atas itu nggak bisa. Jadi kalau slide menu drop downnya kayak in case mau jawab WA ya lo swipe lagi tuh kayak kotak kecilnya baru bisa cek notifikasinya. Notifnya tetap masuk tapi nggak ganggu aja waktu lagi main game. Kalau lo tanya gue bagaimana experience-nya, jujur aja agak kurang sih ya perbandingannya kayak ada di Realme GT7 Pro kemarin yang udah kita coba. Fair dong ya kalau kita bilang kurang, tapi kan ada perbandingannya. Nah di handphone ini atau mungkin di Dimensity 9400 kayaknya masih belum bisa bersaing sama kompetitornya soal game yang satu ini. Yang sayangnya tools benchmark kita pun nggak ada 1% ya. Sebagai orang yang sering tes game di beragam device, 1% FPS ini berasa drop banget ya. Bisa dibilang stuttering malah. Saran gue sih coba pakai game mode lowest aja biar lebih stabil FPS-nya. Jadi dari yang udah kita tes barusan, si Vivo ini tetap ada fitur gamingnya kayak frame generation sama super resolution. Fitur ini udah ada dari Vivo X100 kemarin dan sekarang udah ada, sama juga ada peningkatan dari V3 Plus-nya. Jadi hasilnya lebih kerasa, namun karena ini bukan iQOO 13, mereka nggak akan sepuas itu kasih target performance-nya. Dan tentunya di handphone ini juga masih ada vapor chamber-nya. Jadi memang udah wajib ada teknologi ini buat ngejaga suhunya handphone itu tetap wajar. Sama baterainya pun juga ini sih yang ngebikin tes gaming barusan tuh kayaknya nurunin sedikit banget gitu presentasi baterainya. Jadi di Vivo X200 Pro ini pun ya di-upgrade kapasitasnya yang sekarang udah punya di 6000 mAh. Gede banget. Dan pengecasannya pun juga kencang di 90 watt flash charge ya. So ya udahlah, makin awet aja nih baterainya. Nah sekarang kita bahas ke bagian kamera yang mungkin udah banyak kalian lihat dari hasil foto-fotonya. Vivo X200 Pro ini punya sistem 3 kamera belakang, yaitu kamera utama 50 megapiksel Zeiss True Color Main Camera LYT818, terus ada 50 megapiksel Ultra Wide Angle Camera dan 200 megapiksel Zeiss APO Telephoto Camera HP9 sensor di 85 mm. Telephoto ini gokil banget, apalagi dengan co-engineering sama Zeiss ya, Zeiss Tessar Coating dan sertifikasi APO bikin hasil fotonya itu makin premium. Ada fitur unggulan seperti telefoto super stage yang bantu AI untuk foto jarak jauh tetap tajam, cocok buat landscape atau konser. Ada juga super landscape mode yang bisa disesuaikan dengan style atmosphere atau soft tergantung preferensi kalian. Buat portrait ada Zeiss multifocal portrait hingga 135 mm zoomnya, perfect nih buat kalian yang suka efek blur di background. Untuk profil warna Vivo tetap punya 3 juga, ada texture, tajam dan kontras, vivid, saturasi tinggi, dan natural mendekati aslinya. Gue pribadi suka yang natural karena warnanya lebih fleksibel buat diedit lagi sih. Tapi secara general hasil fotonya sih udah super eye-pleasing banget ya. Dari dynamic range-nya yang super luas, detail fotonya rapi, sampai foto objek rumput aja pun hasilnya bener-bener tajam. Ya memang ini karakter hasil foto flagship sih, kayak gini memang. Dan untungnya mode ultrawide-nya pun hasil fotonya juga udah mirip ya. Dan dikasih 50 megapiksel resolusinya pun bisa kasih hasil biningan yang tetap tajam. Yang jadinya kalau lu pakai mode ini pun juga bakalan bagus. Dynamic range-nya juga aman. Paling beberapa objek yang cahayanya agak keras aja, jadi agak kurang bisa reproduksi warna kayak mode lensa standar ya, dan juga telefotonya. Ini sih bener-bener bagus ya. Pakaian X3 aja udah berasa kayak pakai main camera. Detailnya itu tajam banget dan memang cukup natural ya, nggak kayak AI hasilnya. Mode malam udahlah, ini juga bagus. Detail objek juga nggak kena cahaya, masih kejaga, bahkan lensa-lensa lainnya pun ya juga bisa ngejaga detail-detailnya dengan baik. Ini sih bener-bener ya kayak buat yang nggak bisa foto, lo pakai handphone ini udah auto cakep lah hasilnya. Telemakronya pun juga fitur yang wajib kalian coba juga. Hasilnya bisa ada foto makro yang detail. Atau cobain mode high resolusinya pun lo bisa cek nih beda hasilnya antara bining sama aslinya. Ini sebenarnya kalau ngomongin kamera sih ya udah harusnya sih kayak si K2 Gadget gitu, bikin video sendiri. Ini banyak banget gitu, dan nggak sekedar fitur doang gitu ya. Style fotografinya tuh banyak banget. Kayak ada menu agak tersebut
tersembunyi juga, yaitu kayak humanistic mode. Ini sebenarnya buat lu foto-foto, street photography, terus foto portrait person yang bisa lu pakai juga. Ini ya soalnya dibandingkan sama yang biasanya atau standarnya, ini bisa kasih enhance skin tone yang lebih natural lagi, kayak yang paling mendekati yang asli gitu loh. Dan emang beda rasanya moto-moto di mode ini. Dan di mode ini pun juga lu bisa gunain macam-macam focal length ya. So ya hampir nggak ada batasan untuk lu foto gunain Vivo X200 Pro ini. Bahkan untuk videonya sekalipun ya yang standaran aja lu bisa rekam 8K 30 fps dengan sangat bagus. Nggak kayak flagship biasa yang minim processing. Ini ya udah cakep banget. 4K-nya bisa di 110 fps juga. Ini sih udah wah super smooth lah ya. Bisa buat shoot slow mo juga dijadiin 30 fps pas ngedit. Wah oke nih. Dan masih ada stabilisasinya juga lagi. Paling memang warping aja, warping agak jelly masih kerasa kalau masih banyak gerak-gerak. Ya standar lah kayak Full HD 4K 30 pun ini udah ya lebih dari bagus. Scene-nya pun apalagi ya, dan lu rekam pakai Vivo ini pun udah cakep banget. Antar lensa pun juga masih bisa diadu kualitasnya. Ini mah standar foto dan videografi yang udah gokil. Bener-bener ISP yang dikerjain dari Vivo V3 Plus chipnya ini tuh jalan dengan optimal. Plus bisa ngasilin video 4K HDR Cinematic Portrait yang masih jarang ada di handphone-handphone lain. Kalau kalian setuju kalau Vivo X200 Pro ini punya sistem kamera yang baik, ya kalau gue sih setuju ya. Maksud gue, lu pada setuju nggak gitu? Gue sih setuju. Capek-capek nih gue ngomongnya. Anyway, ada beberapa hal yang perlu di-appreciate juga pada software kameranya. Seperti eye tracking. Ini somehow berasa kayak pakai kamera asli gitu. Nggak sekedar cuma tracking muka doang, tapi ini bener-bener mata dan cukup sensitif lagi. Jadi kalau dibandingkan sama lawan-lawannya aja, ini sih bisa jadi nilai plus ya buat jaminan fokus yang lebih akurat. Sama juga stabilisasi saat pengezoomannya. Ini buat previewnya pun mudah banget karena lu nggak dibuat ribet gitu ya buat ambil foto jauh tanpa pakai tripod lagi atau aksesoris stabilizer lainnya. Jadi gambarnya tetap bisa on point walaupun lu cuma pakai tangan doang. Nice banget. Bahkan sebenarnya untuk perbandingan hasil fotonya pun juga kalau dibandingkan dengan lawan setaranya yang sama-sama baru rilis juga, Vivo tuh udah lah ya, nggak usah dibandingin gitu ya. Kasian yang lain jadinya kelihatan jelek. Padahal dua-duanya ini flagship ya. Baru rilis waktu yang nggak jauh beda, ini langsung dihajar sama Vivo. Iya. Bukan di kebun, tapi ini di dalam mall biasa tempat kita cari foto. Tahu lah orang-orang. Ini langsung, ini low light gila sih. Lumayan lah, maksudnya lumayan gelap. Jadinya begini hasil kameranya. Tapi gimana ya kira-kira kalau kita masuk ke dalam mall, terus kalian ngecek kalau yang proper cahaya proper, jadi gimana? Gitu. Jadinya kayak begini. Tapi tadi gue mau di kebun, tapi nggak jadi karena ada depan gue liat nih. Tuh, sarung bro. Ini sekalian ngetes kalian nih dalam ruangan ya. Ini low light parah, nggak low light parah sih. Ya kira-kira begini lah kalau penggunaannya, kalau lu make buat di dalam ruangan gitu, jalan-jalan bikin vlog-vlog ria sosial nih, dan bisa dibalikin kayak begini. Jadi Bapak Aldi lagi di mana Bapak Aldi? Lagi jalan-jalan sambil ngetes kamera di mall. Yoi. Ini sekalian cek nih tuh bisa gue zoom kan kali 37 di 4K dan bisa dibalikin lagi ya. Kalau ngomong iPhone mana bisa ya nggak bisa. Samsung sih bisa ya. Ini kenapa jemput brand? Udah. Tapi kira-kira begini kalau dipakai dalam mall gitu cahayanya ini nggak ada flare-flare aneh-aneh sih. Ini coba tes flat. Kali 10. Tuh ultra wide. Nah ini juga ada fitur kayak tuh ya, vocal enhancement. Jadi ada perbedaannya sedikit ya. Suara gue juga nggak begitu robotik, jadi lebih aman gitu, suaranya bisa ke pick up dengan baik. Nah ini kalau ya standar sih, standar flagship udah bagus. Tapi kita mencoba menjadi food vlogger karena ini ada sebuah hack. Nah ini nih harganya tuh murah bro kalau jam-jam mau balik. Tuh ya, ini vocal enhancement masih nyala. Oh lihat tuh, turun harganya tuh, bagus ya. Ini sekalian ngetes juga nih dan kerennya kalau di malam hari. Di preview sih masih bagus-bagus aja ya. Dan gue juga udah tes juga masih bagus. Tuh.
Si Aldi beli ayam. Dia mau sosokan diet dia. Itulah ya kira-kira. Jadi ini bukan ini ya, ternyata ya, bukan life hack ya, ternyata segini. Tapi harga segitu bukan gua doang loh. Awas aja lu mikir gua makan sebanyak itu. Tapi gua makan banyak sih. Ya, jadi ya kata-kata 2025 diet itu memang stupid. Ini campur punya si Aldi tadi dari pegang, ini punya gua doang nih. Udah lah ya. Helaan napas itu semoga berkah. Tapi ngomongin kekurangan, emang kekurangannya tuh gak ada autofocus di depan tuh. Ya gak sih? Jadi autofocusnya ini yang gue lihat beberapa komentar di channel lain tuh yang udah naik videonya ya, agak-agak nyebelin gitu. Karena emang di harga segini mereka udah ekspektasi ada autofocus di depan. Dan ini sebenarnya salah satu kesalahan juga dari, ya gue bilang kesalahan lah, dari Vivo, dari X100 Pro-nya yang lalu dia nggak punya autofocus. Tapi udah gitu aja lah ya, kira-kira begitu kalau lu menjadi food vlogger seperti saya ala-ala tuh ya. Dan yang ini jangan ditiru, bisa di zoom dong. Nah, tuh ini rame kan, malu gue tuh merekam kayak gini, malu. Ya udah langsung aja balik ke studio. Let's go. So ya, nggak perlu lagi deh ya bahasin perintilan Vivo X200 Pro flagshipnya, ya pasti lengkap. Tapi gimana dengan simpulan gua sama handphone yang satu ini? Pertama, buat kalian yang baru beli X100 Pro, handphone ini jelas bikin mikir-mikir lagi. Sekilas peningkatannya mungkin kayak minor, tapi kalau dibandingkan secara langsung, perbedaannya bikin pusing. Performance-nya udah pakai chipset yang baru, Dimensity 9400 plus chip imaging yang baru, V3 plus chip yang lebih efisien dan lebih powerful. Otomatis fitur-fitur baru bisa ditambahkan ke Vivo jadi lebih optimal lagi. Lalu kameranya, X100 Pro udah bagus, tapi di X200 Pro ini lebih dari itu. Fitur tambahannya bikin pengalaman Vivo foto dan video itu makin enak. Bahkan ya, apa yang udah gue bahas tadi belum mencakup semuanya. Kalau bahas kamera Vivo X200 Pro secara lengkap, jelas butuh satu video khusus karena banyak banget yang bisa dieksplor. Yang tadinya gue sih sedih ya karena nggak ada versi yang mininya atau seri X200 ini, sekarang malah jadi lupa ada seri itu. Vivo X200 Pro ini udah jadi flagship yang lengkap buat pengguna kasual aman, buat skenario khusus kayak all-rounder banget lah yang rata kanan gitu. Paling beberapa hal yang gue agak sayangkan sih ya dari segi OS-nya aja. Gue agak menyayangkan di Vantage OS ini belum mengadaptasi fitur-fitur baru yang ada di Origin OS. Gue pikir akan sekadar beda nama doang, tapi ya ternyata masih ada dan cukup banyak fitur-fitur yang belum diimplementasiin ke Vantage OS 15 ini. Memang secara basic OS itu udah upgrade, dari tampilannya aja gue udah suka, dan memang nggak susah untuk orang awam sekalipun pindah ke Vivo ini. Tapi ya gue sih berharap penuh lah akhir tahun ini gitu si Vantage OS 16 bisa bawa banyak fitur yang ada di Origin OS-nya. Atau ya sekalian aja Origin OS-nya dibuat global gitu, biar bisa rasain Vivo yang bener-bener sempurna gitu. Jadi gimana kesimpulannya lagi nih? Nah, intinya dari 2024 sampai awal 2025 ini Vivo kayaknya lagi di puncak gamenya gitu. Kalau kalian punya budget untuk flagship handphone, Vivo X200 Pro ini wajib banget kalian pertimbangkan. Ngomongin harga, gue sih belum dapat info pastinya karena video ini gue rekam pas belum launching. Tapi kalau tayangnya sih setelah launch gitu ya. Ini jadi harganya. Ting! Harusnya sih nggak jauh beda ya dari Vivo X100 Pro kemarin. Nah, menurut kalian gimana? Kalau harganya segini, worth it atau nggak? Coba komen aja di bawah. So, mungkin aja lo pembahasan singkat gua dari singkat kok, nggak lengkap ya, tentang Vivo X200 Pro. Silahkan komen aja pendapat kalian tentang handphone ini. Gimana menurut kalian tentang handphone ini setelah nonton review-review konten creator lainnya? Kasih pendapatnya di bawah, kita obrolin bareng-bareng. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua link di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye!